Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Orang Hilang di Alas Purwo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekelompok mahasiswa biologi dari Surabaya memulai ekspedisi ke Alas Purwo, hutan tertua dan paling misterius di Jawa, untuk penelitian flora dan fauna. Ari, salah satu anggota kelompok, dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, meski kadang ceroboh. Di hutan yang konon disebut sebagai pusat dunia gaib, kelompok ini hanya berharap menemukan data penelitian yang akan membawa mereka pada keberhasilan akademis. Namun harapan itu berubah menjadi ketegangan ketika Ari menghilang secara misterius pada malam kedua. Dengan jejak yang berhenti di tengah tanah lapang tanpa penjelasan, pencarian dilakukan oleh tim SAR penduduk lokal dan anggota kelompoknya sendiri. Wina, mahasiswa yang skeptis, mencoba mencari jawaban ilmiah atas hilangnya Ari. Sementara Dimas yang memiliki latar belakang spiritual mulai merasakan kehadiran energi yang tidak biasa. Selama pencarian, kelompok ini menghadapi medan berat dan keindahan alam yang sekaligus menakutkan. Ketika semua usaha tampak sia-sia, Dimas mendapatkan mimpi aneh yang menunjukkan Ari berada di tepi pantai Pancur. Dengan segala upaya, mereka akhirnya menemukan Ari di tempat yang sama dengan mimpi itu, dalam keadaan linglung tetapi hidup. Ari tidak dapat mengingat bagaimana ia sampai ke sana. Ia hanya menceritakan bahwa ia merasa dituntun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Tim akhirnya menyadari bahwa Alas Purwo bukan hanya sekadar hutan, tetapi tempat di mana alam memiliki caranya sendiri untuk menguji manusia. Pagi itu, keindahan Alas Purwo menyambut tim mahasiswa yang tiba dengan semangat tinggi. Pohon-pohon tua menjulang, menciptakan kanopi alami yang seolah melindungi tanah penuh cerita di bawahnya. Kabut tipis bergantung di antara dedaunan, mengisyaratkan keheningan yang lebih dari sekadar alami. Penjaga hutan, seorang pria tua dengan sorot mata tajam, memandangi mereka satu persatu. "Hati-hati di sini, katanya dengan nada serius. Di Alas Purwo, alam punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia yang tidak tahu batas." Ari tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tenang Pak, kami cuma mau cari data, bukan ganggu apa-apa." Dan Ari, pemimpin tim, langsung mengambil alih tugas. Karismanya terlihat saat dia memimpin diskusi tentang rencana penelitian mereka. Namun di balik sikapnya yang percaya diri, tersirat kecerobohan yang membuat Wina, rekan satu timnya, beberapa kali melirik kesal. "Oke, Ari, jangan terlalu santai. Kita butuh hasil akurat untuk laporan," tegur Wina sambil menuliskan catatan di jurnalnya. Ia adalah tipe orang yang memandang segala sesuatu melalui lensa logika. Baginya, cerita penjaga hutan hanyalah bumbu lokal yang berlebihan. Di sudut lain, Dimas hanya diam. Dia pendiam, tapi sorot matanya terpaku pada hutan lebat di depan mereka. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman, meskipun ia tak tahu apa. "Kamu kenapa, Dim?" tanya Ari, melirik temannya yang tampak gelisah. "Enggak apa-apa," jawab Dimas pendek lalu menunduk. Tapi matanya sesekali kembali memandang ke dalam hutan, seperti mendengar sesuatu yang orang lain tak bisa dengar. Tim mulai bekerja, berjalan memasuki hutan dengan hati-hati. Mereka mengumpulkan sampel tanaman dan memetakan lokasi spesies langka. Hari pertama berlalu tanpa hambatan berarti. Mereka berkemah di dekat sungai kecil, menikmati obrolan ringan sambil mempersiapkan rencana untuk esok hari. Namun malam membawa suasana berbeda. Di tengah keheningan, Dimas mendengar sesuatu, suara langkah kaki berat, jauh di dalam kegelapan. Ia berdiri, mencoba memastikan, tapi ketika ia mengarahkan senter ke arah suara itu, tidak ada apa-apa. "Mungkin babi hutan," kata Wina dengan santai. "Arung harimau dakar," tambah Ari sambil tertawa kecil. Tapi bagi Dimas, suara itu terlalu aneh untuk diabaikan. Pada malam kedua, ketegangan mulai terasa. Ari mengeluhkan sinyal ponselnya yang hilang.
Ace memutuskan untuk berjalan sedikit menjauh, mencoba mencari tempat lebih terbuka. Aku cuma sebentar, cari sinyal buat lapor ke dosen, katanya sambil mengambil senter. Jangan jauh-jauh, Ari, arah pesan Wina tanpa menoleh dari catatannya. Ari hanya mengangkat bahu dan melangkah masuk ke hutan. Dimas memandang kepergian Ari dengan tatapan gelisah. Perasaan tidak enak semakin kuat di dadanya. Sementara itu Wina sibuk mencatat, dan suasana perkemahan kembali tenang. Tapi 10 menit berlalu. 20 menit. Ari tidak kembali. Dim, Ari kok lama banget? Tanya Wina akhirnya. Mulai merasa cemas. Dimas hanya menggeleng. Matanya tertuju pada hutan gelap yang kini terasa lebih menyeramkan. Di dalam hutan Ari tidak kembali. Suara langkahnya berhenti. Lampu senternya yang tadi menerangi jalan kini berkedip-kedip, hingga akhirnya padam sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kegelapan, hutan lebat, dan suara angin yang berdesir pelan. Saat malam semakin larut, ketegangan mulai terasa di perkemahan. Wina meletakkan jurnalnya dan berdiri merasa semakin cemas. Dimas yang tadinya hanya diam memperhatikan hutan, kini berdiri tegak, tubuhnya kaku seolah merasakan ada sesuatu yang tak beres. Lusin, aku nggak suka ini, kata Dimas, suara sedikit bergetar. Wina, yang selalu mengutamakan logika, menganggap ini hanya masalah kecil. Ari pasti hanya tersesat sedikit atau sedang mencari tempat sinyal. Tapi ia tahu, semakin lama waktu berlalu semakin tidak wajar perasaan ini. Pelan kita harus carinya Ari, ujar Wina. Berusaha menenangkan diri meskipun raut wajahnya mulai tampak panik. Dimas menatap ke dalam hutan yang gelap. Dia sering gak mungkin pergi jauh. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Wina mengabaikan perasaan Dimas dan segera mengambil senter serta jaketnya. Mereka memutuskan untuk pergi mencari Ari bersama, meninggalkan perkemahan yang seharusnya mereka anggap aman. Mereka mulai menyusuri jejak langkah Ari yang samar. Namun hutan alas Purwo tidak pernah begitu sederhana. Tanpa sinar bulan, hutan ini terasa seperti labirin yang tidak berujung. Jejak kaki Ari yang mereka ikuti tampaknya mengarah ke tempat yang semakin jauh. Bahkan beberapa kali mereka merasa seperti berputar-putar. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke wilayah yang seakan tidak pernah mereka lewati sebelumnya. Setiap suara di sekitar mereka menjadi semakin aneh. Angin yang berdesir keras, suara dedaunan yang bergerak, dan kadang-kadang mereka merasa ada sesuatu yang mengamati mereka. Wina semakin khawatir, sementara Dimas semakin serius. Ia mulai merasa seolah ada sesuatu yang menarik mereka lebih dalam ke hutan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Akhirnya mereka menemukan sebuah titik di mana jejak kaki Ari tiba-tiba berhenti di sebuah tanah, lapang yang luas. Hutan seketika berubah menjadi sepi, tak ada suara hewan atau angin lagi. Hanya keheningan yang mendalam. Di sini, Wina berkata dengan nada cemas, menyentuh tanah dengan kakinya. Ini bukan tempat yang biasa untuk berhenti. Sepertinya Ari tidak sengaja berhenti di sini. Dimas menunduk merasakan adanya energi yang berat di tempat itu. Hatinya berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Tak jauh dari situ mereka menemukan sebuah senter yang tergeletak di tanah. Tetapi Ari tidak ada di manapun. Jejak kakinya berhenti tiba-tiba, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Kebingungannya mulai merayapi mereka. Dalam keheningan yang mencekam, Dimas membuka mulut hampir berbisik. Ini tidak biasa amat. Wina mengangguk dengan ekspresi serius. Kita harus kembali dan beritahu tim SAR, katanya dengan suara tegas. Namun ketika mereka berbalik untuk kembali ke perkemahan, Wina menyadari bahwa mereka telah berjalan lebih jauh dari yang mereka kira. Tidak ada jalan yang mereka kenal. Mereka tersesat. Ketegangan meningkat. Dimas merasa bahwa mereka tidak hanya tersesat secara fisik, tetapi ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di sini. Bukan hanya Ari yang hilang, tetapi mereka juga mulai merasakan sesuatu yang menghubungkan mereka dengan hutan. Ini suatu kekuatan yang lebih dari sekadar alam. Suara angin berdesir lebih keras, dan dengan perasaan tidak menentu, Dimas berkata, "Rama, kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat, nak." Namun Wina tetap kukuh. Rikas, Ari pasti masih ada di sini. Kita harus temukan dia, Dokter. Tapi hutan ini sudah menjadi sesuatu yang lebih. Saat mereka melangkah lebih jauh, semakin jauh pula mereka merasa terhubung dengan misteri yang belum mereka pahami.
Di tengah hutan yang semakin gelap, langkah mereka terhenti ketika sebuah suara samar terdengar, seperti suara langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan, tepat di belakang mereka. Tapi saat mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu menghilang, dan hutan kembali terbenam dalam keheningan yang aneh dan menekan. Tanda-tanda akan ada lebih banyak misteri yang terungkap di dalam hutan yang tak pernah benar-benar mereka pahami. Dengan perasaan cemas yang terus menghantui, Wina dan Dimas kembali berusaha mencari jalan keluar, namun mereka tahu, dengan semakin dalam mereka masuk, semakin sulit untuk keluar dari hutan yang misterius ini. Setelah beberapa jam berjalan tanpa tujuan yang jelas, Wina dan Dimas mulai merasa ketakutan. Keheningan hutan semakin menekan, dan mereka seolah-olah terjebak dalam labirin waktu yang tak berujung. Meskipun mereka berusaha mengingat jejak langkah mereka, tak ada satu pun petunjuk yang bisa diandalkan. Setiap langkah terasa semakin jauh dari perkemahan mereka, dan seiring waktu malam semakin larut. Kita harusnya sudah sampai di tempat yang familiar, kata Wina. Suaranya mulai terdengar panik. Ya, ini tidak masuk akal. Kenapa kita malah semakin jauh? Dimas mencoba menenangkan Wina. Ini, ada sesuatu yang nggak beres rasanya. Kita nggak cuma tersesat, nah kita dipandu ke sini, Doda. Wina menatapnya bingung. Ada pandu? Maksudmu siapa yang mengarahkannya? Dimas hanya terdiam. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang mengusiknya, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua tanda-tanda yang mereka temui, jejak kaki yang menghilang tiba-tiba, suara aneh yang mereka dengar, semuanya terasa lebih dari sekadar kebetulan. Mereka seolah-olah dihadapkan pada suatu kekuatan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Setelah berjam-jam berjalan, Wina dan Dimas tiba di sebuah tempat yang sangat asing. Di tengah hutan lebat, mereka menemukan sebuah struktur tua seperti reruntuhan, sebuah kuil atau bangunan kuno yang terpendam di bawah akar pohon raksasa. Batu-batu yang tertata dengan rapi mengelilingi ruang terbuka, seolah menjadi tempat untuk upacara atau pemujaan. Ini nggak mungkin, berbisik Wina. Kita nggak bisa menemukan tempat seperti ini di peta. Dimas berjalan mendekati reruntuhan itu, merasakan getaran aneh yang datang dari dalam tanah. Ketika ia menyentuh batu di depan salah satu bangunan, sebuah suara gemuruh terdengar samar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di antara pepohonan, menambah ketegangan yang sudah ada. Wina mendekat, mencoba menganalisis dengan logika ilmiah, tetapi setiap jawaban yang ia cari semakin memunculkan lebih banyak pertanyaan. Di antara batu-batu kuno itu, mereka menemukan sebuah ukiran yang tampaknya menggambarkan orang-orang sedang berkumpul dalam sebuah upacara dengan gambar simbol-simbol yang tak dapat mereka pahami. Ini apa ini? Tanya Wina, menunjuk pada ukiran yang tampaknya berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hutan biasa. Dimas hanya diam, merasakan ada sesuatu yang salah di sekitar mereka. Matanya terpaku pada bagian tengah ukiran, di mana tampak sosok manusia yang mengenakan jubah panjang, dikelilingi oleh lingkaran misterius, seolah-olah mereka sedang mengamati sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran biasa. Kehilangan arah dan menemukan situs yang tak terduga bukan satu-satunya hal yang mengganggu. Dalam perjalanan mereka, perasaan aneh semakin intens. Wina merasa seolah mereka sedang dilihat oleh banyak pasang mata dari dalam kegelapan. Setiap suara di sekitar mereka terasa seperti jeritan dari masa lalu, menambah kesan bahwa mereka telah melangkah ke tempat yang tidak boleh mereka masuki. Ketika mereka mencoba kembali melangkah, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Jejak kaki mereka yang tadi sudah hilang, sekarang muncul kembali, namun arahnya berbalik, seperti mengarah ke tempat yang sangat jauh. Dalam keheningan malam yang semakin tebal, Dimas mulai mendengar suara langkah kaki yang berat, namun kali ini itu terdengar sangat dekat. Dimas, dengar kan? Bisik Wina, wajahnya pucat. "Iya," jawab Dimas dengan suara parau. Matanya mencari-cari arah sumber suara itu, namun saat mereka menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Hanya hutan yang begitu sunyi dan gelap. Ketika mereka kembali melangkah, sepertinya hutan itu sendiri mengubah arah mereka.
Ranting-ranting yang sebelumnya mereka lalui kini berubah menjadi jalan yang tak mereka kenali. Mereka merasa seperti berada di dalam labirin yang dibuat untuk menguji mereka. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat rasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang memanggil nama mereka. Suara itu samar namun sangat jelas. Suara Ari. Ari, Ani teriak Wina, berlari ke arah suara itu. Namun saat mereka berlari, suara itu semakin menghilang. Tanpa sadar, mereka telah menempuh lebih banyak jarak, memasuki bagian hutan yang semakin tidak dikenal. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruang terbuka, tempat yang mereka rasa sangat asing namun mengerikan, penuh dengan bayangan dan suara samar. Di tengah ruang itu, mereka melihat Ari berdiri di sana, matanya kosong, seolah-olah terjebak dalam kondisi yang tidak normal. Tubuhnya tampak lelah, wajahnya pucat, namun ia tidak berbicara. Ari, kamu. Apa yang terjadi? Tanya Dimas, matanya penuh keheranan. Ari hanya berdiri diam, tak memberikan jawaban. Suara angin yang berhembus semakin kencang, dan suasana semakin mencekam. Dimas merasa sesuatu yang lebih besar sedang bermain di sini. Sesuatu yang mungkin menghubungkan hutan ini dengan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Wina dan Dimas berusaha mendekati Ari, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Sekarang sangat dekat, namun mereka tidak bisa melihat apapun di sekeliling mereka. Hanya kegelapan yang semakin menyelimuti. Tanda-tanda bahwa misteri alas purwo semakin dalam, dan tidak ada jalan keluar. Saat Wina dan Dimas mendekati Ari, suasana semakin mencekam. Mereka merasakan sesuatu yang ganjil, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mendekat lebih jauh. Meskipun Ari berdiri di sana, ia tidak berbicara, tidak bergerak, dan tatapannya kosong. Wina dengan hati-hati mendekat, menyentuh bahu Ari, berharap menemukan jejak kesadaran dalam dirinya. Namun, begitu tangan Wina menyentuh bahu Ari, tubuh Ari mendadak berguncang, seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat menguasai dirinya. Ari terhuyung, dan ketika Wina menarik tangannya, tubuh Ari jatuh ke tanah dengan suara keras. Ari terdiam sesaat, kemudian bangun perlahan, matanya mulai bersinar terang. Jangan mendekat, Ri, kata Ari dengan suara serak yang terdengar asing. Seperti bukan suara Ari yang mereka kenal. Dimas maju, mencoba berbicara dengan Ari. Ari, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi, Kak? Namun Ari hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar bukan seperti dirinya. Lebih seperti bisikan dari kedalaman yang jauh. Kalian sudah terlambat. Oh, Wina dan Dimas terkejut. Seolah kata-kata itu membawa mereka ke dalam keadaan yang lebih gelap dan tidak bisa dipahami. Tidak ada penjelasan yang rasional di balik apa yang baru saja mereka alami. Ari tiba-tiba bangkit dengan cepat. Lebih cepat dari yang bisa mereka antisipasi. Nah, kalian tidak akan pernah keluar dari sini, Ari berkata dengan suara yang lebih dalam dan berat. Memandang mereka dengan mata yang kini tampak kosong dan penuh ketakutan. Mereka mundur selangkah, kebingungannya semakin besar. Wina mencoba memanggil nama Ari dengan lembut, berharap bisa mengembalikan temannya yang hilang. Tapi Ari hanya berdiri diam, matanya tidak lagi menunjukkan kesadaran. Sekali lagi, mereka merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bermain di hutan ini. Ketika Ari mulai bergerak ke arah yang lebih dalam ke hutan, Wina dan Dimas merasa terjebak dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Mereka mulai merasakan getaran tanah di bawah kaki mereka seperti gemuruh yang berasal dari kedalaman tanah. Di kejauhan, mereka bisa melihat bayangan-bayangan bergerak dengan cepat di antara pepohonan, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari jauh. Tiba-tiba Wina berhenti berjalan. Mas Dimas, kamu merasa itu juga? Tanyanya suara gemetar. Dimas mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap suara di sekitar mereka terasa lebih jelas, lebih intens, dan seakan-akan berasal dari jauh di dalam tanah atau dari balik pepohonan. Mereka merasa dilihat oleh sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka berdua berbalik untuk melanjutkan perjalanan. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti oleh suara yang datang dari belakang mereka. Suara berisik seperti sesuatu yang bergerak dengan cepat, semakin mendekat. Wina dan Dimas membeku, wajah mereka pucat.
Mereka tidak bisa melihat apapun, tapi suara langkah kaki itu semakin jelas. Tanpa peringatan, sebuah bayangan besar melintas di hadapan mereka. Sangat cepat, hanya sesaat. Kecepatan dan bentuknya terlalu sulit untuk mereka pahami. Wina terengah mencoba berbicara. "Rio, apa itu?" "Siapa itu?" Dimas hanya menggelengkan kepala. Matanya dipenuhi rasa takut yang tak terucapkan. Mereka merasa ada sesuatu yang mengarah pada mereka, mengelilingi mereka, mengintai dari kedalaman hutan. Semakin lama mereka berada di hutan, semakin jelas perasaan mereka bahwa mereka bukan hanya tersesat, tetapi juga dikepung oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Suara-suara aneh terus bergema, seperti bisikan yang datang dari segala arah, seolah-olah tanah dan pepohonan itu sendiri berbisik kepada mereka. Mereka mendengar suara derap langkah yang semakin jelas, seolah ada banyak orang yang mendekat. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Hanya hutan yang lebat dan gelap seperti dunia yang membeku di sekitar mereka. Wina merasa tubuhnya semakin lelah dan kesal. "Ini tidak masuk akal, kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara itu kembali semakin jelas. Dan kali ini terdengar dari arah yang sangat dekat. Wina menoleh dan untuk sekejap mata, ia melihat sesosok bayangan manusia berdiri di balik pepohonan. Memandang mereka dengan tatapan kosong, tubuhnya tinggi dan berwajah kabur. "Piwari takkan!" teriak Wina, namun bayangan itu hanya diam seakan tak mendengar. Dimas menarik Wina ke belakang, matanya tidak pernah lepas dari bayangan yang semakin mendekat. "Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus keluar sekarang juga." Namun seiring mereka mundur, suara bisikan itu semakin intens berderap di telinga mereka. "Kalian sudah berada di sini terlalu lama, ma'am." Suara itu berkata dengan nada yang sangat dalam dan berat, menambah ketegangan yang hampir tidak bisa mereka tahan lagi. Wina merasakan seolah-olah langkahnya terhenti, dan ia terperangkap dalam sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Mereka merasa sangat terperangkap dalam kegelapan yang semakin meluas. Dengan ketegangan yang memuncak, Wina dan Dimas akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berbalik. Mereka berlari melewati hutan yang tampak tak berujung, berharap menemukan jalan keluar, tetapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa bahwa hutan itu sendiri mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari. Dari kejauhan, suara bisikan itu kembali terdengar. Semakin jelas seperti sebuah peringatan. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. God, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Alas Purwo? Apa yang menghalangi mereka untuk meninggalkan hutan ini? Ketegangan semakin meningkat, dan di balik kegelapan, ada misteri yang siap terungkap, dan mereka harus mencari tahu, atau terkubur dalam keabadian hutan ini. Wina dan Dimas berlari kencang melewati hutan, namun setiap kali mereka berbelok, jalan yang mereka lalui tampak sama, tak ada perbedaan. Mereka merasa semakin terjebak, keringat dingin mengalir di tubuh mereka, nafas terengah-engah, dan rasa takut semakin membayangi. Semakin lama mereka berlari, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Di depan mereka ada sebuah jurang sempit, memisahkan mereka dari bagian hutan yang tampaknya tak ada ujungnya. Mereka tidak bisa lagi maju atau mundur. Wina menoleh ke Dimas dengan tatapan cemas. "Kita terperangkap?" Dimas tampak kebingungan, mengira mereka hanya tersesat. Namun semakin ia mencoba menganalisis situasi ini, semakin ia merasa bahwa apa yang terjadi lebih dari sekadar kebetulan. Hutan ini, dengan segala ketegangannya, bukan hanya menantang mereka secara fisik, tetapi juga secara mental. Di depan mereka, bayangan yang sama, sosok tinggi yang tampak manusiawi kini muncul kembali. Kali ini sosok itu lebih jelas, berdiri tegak dengan tatapan kosong yang menembus mereka. Wina dan Dimas kaget, tetapi mereka juga merasa tak bisa bergerak. Rasa takut yang mendalam merasuk ke dalam hati mereka. "Ini dapat yang engkau inginkan dari kami," teriak Dimas, suaranya bergetar. Sosok itu tetap diam, hanya mengamati mereka dengan tatapan yang penuh misteri. Dari balik tubuhnya, terdengar suara yang seperti datang dari dalam bumi. Suara yang menggema, menjawab pertanyaan mereka dengan nada yang menggetarkan. "Kalian sudah sampai di ujung jalan. Ini bukan hanya tentang kalian,
Ini tentang yang lain, Mbak. Wina dan Dimas terdiam. Suara itu sangat asing, namun begitu dalam, seakan berasal dari zaman yang sangat lama. Mereka merasa seolah mereka tidak hanya terjebak di hutan ini, tetapi juga terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Mereka merasakan getaran itu semakin kuat, seakan tanah itu hidup. Suara gemuruh semakin keras dan di sekitar mereka, pepohonan yang sebelumnya tampak diam, kini bergerak perlahan, seolah ikut bergetar mengikuti ritme yang datang dari dalam tanah. Sosok tinggi itu bergerak maju sedikit, melangkah dengan langkah yang sangat lambat namun penuh kekuatan. Kalian tidak bisa keluar, Sar katanya dengan suara yang lebih dalam, karena kalian terikat dengan tempat ini. Wina dan Dimas semakin merasa ketakutan. Mereka mencoba berlari lagi, berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap kali mereka mencoba, mereka kembali ke tempat yang sama, seolah-olah hutan ini menipu mereka. Keduanya merasakan bahwa mereka bukan hanya tersesat, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dimas teringat kembali tentang ukiran kuno yang mereka temui sebelumnya, tentang sosok manusia yang dikelilingi lingkaran misterius. Ia merasa bahwa mungkin ada kaitan antara ukiran itu dan apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin tidak hanya terjebak di hutan ini, tetapi juga dalam suatu peristiwa yang telah berlangsung sejak lama. Ari, Wina berbisik, teringat temannya yang kini hilang. Tetapi sepertinya telah kembali dalam bentuk yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Saat mereka semakin terperangkap dalam ketegangan itu, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka mulai bergerak lebih cepat, dan suara gemuruh semakin keras. Di bawah kaki mereka, tanah seperti terbelah, membentuk sebuah celah yang sangat dalam. Dari dalam celah itu muncul cahaya samar berpendar lembut. Tanpa sadar, Wina dan Dimas melangkah ke arah celah itu, penasaran dan terpesona oleh cahaya yang memancar dari dalamnya. Di dalam celah itu, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan, sebuah batu besar yang terukir, dengan simbol-simbol yang sama. Seperti yang mereka lihat di ukiran, di sekitar batu itu ada lingkaran yang terbuat dari batu yang lebih kecil, tampaknya seperti tempat upacara atau pemujaan. Batu besar itu berpendar dengan cahaya yang semakin terang. Tiba-tiba suara dari sosok tinggi itu terdengar lagi. Ini adalah tempat asal kalian. Tempat yang kalian tak kenal, tempat yang kalian harus hadapi. Hutan ini adalah tempat yang menjaga keseimbangan. Wina dan Dimas mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya terjebak dalam hutan ini, tetapi mereka terhubung dengan tempat ini, dengan sejarah yang tersembunyi di balik setiap pohon dan batu. Mereka terikat dengan kekuatan kuno yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang mereka, melainkan tentang suatu energi yang telah ada. Jauh sebelum mereka datang ke tempat ini, tiba-tiba Ari, yang sejak awal tampak terjebak dalam keadaan aneh, kembali muncul. Wajahnya kini lebih hidup, matanya tampak kembali sadar. Kalian harus memahami, ini bukan tentang teror. Ini tentang pengetahuan yang tersembunyi, tentang keseimbangan yang terjaga oleh waktu. Ari mendekat, dan Wina serta Dimas merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tidak hilang, tetapi telah dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka telah memasuki tempat yang bukan hanya milik mereka. Mereka harus menerima kebenaran bahwa hutan ini adalah tempat yang menjaga sejarah dan keberadaan mereka, suatu tempat yang menjadi bagian dari mereka, bukan hanya sebuah lokasi fisik. Menyadari kebenaran ini, Wina dan Dimas merasa terbelah antara dua pilihan. Mereka bisa melarikan diri, tetapi itu berarti mereka akan meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hutan ini. Badai mereka bisa memiliki untuk menghadapinya, untuk memahami dan menerima keterikatan mereka dengan tempat ini. Ari, dengan wajah yang penuh kesedihan, berbicara dengan suara lembut. Untuk keluar, kalian harus melepaskan bagian dari diri kalian yang terikat dengan tempat ini. Itu adalah pengorbanan, tetapi hanya dengan itu kalian bisa kembali. Dengan hati yang berat, Wina dan Dimas akhirnya memahami bahwa mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka bukan hanya tersesat, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka harus melepaskan ikatan mereka dengan tempat ini.
untuk bisa kembali ke dunia luar. Saat mereka berdiri di sana, cahaya yang berasal dari batu besar itu semakin terang. Dan dengan perasaan campur aduk, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Mereka harus mengorbankan bagian dari diri mereka yang terikat dengan kekuatan alam ini untuk bisa keluar. Begitu mereka melangkah mundur, cahaya itu meredup, dan hutan kembali seperti semula. Mereka merasa beban yang sangat berat itu mulai menghilang, dan hutan yang sebelumnya tampak menakutkan kini tampak lebih tenang. Namun perasaan mereka tetap terngiang dengan satu pertanyaan yang tak terjawab. Apakah mereka benar-benar bebas, atau mereka hanya melarikan diri dari kenyataan yang lebih besar dan lebih misterius? Ketegangan semakin terasa saat mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Namun bayangan dan suara yang mereka dengar tetap ada di benak mereka. Seolah-olah hutan itu tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Sebuah tanda bahwa perjalanan mereka ke alas Purwo mungkin belum berakhir. Wina dan Dimas akhirnya berhasil keluar dari alas Purwo. Keduanya berdiri di batas hutan. Tubuh mereka lelah, tetapi hati mereka dipenuhi kelegaan. Udara luar terasa segar, berbeda dengan atmosfer berat di dalam hutan. Namun saat mereka menoleh ke belakang, hutan itu tampak tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di kejauhan mereka melihat tim pencari yang mendekat dengan wajah penuh kecemasan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang telah berhari-hari mencemaskan mereka. Wina mencoba menjelaskan apa yang mereka alami, tetapi tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun ada sesuatu yang aneh. Dimas menyadari bahwa jam tangannya berhenti di waktu yang sama saat mereka pertama kali memasuki hutan. Hari telah berlalu di luar, tetapi bagi mereka waktu terasa hanya beberapa jam. Perbedaan waktu ini menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan. Kembali ke kota, Wina dan Dimas mencoba kembali ke kehidupan normal. Namun pengalaman mereka di alas Purwo terus membayangi. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang sejarah hutan itu, mencari tahu apa sebenarnya yang telah mereka temui. Wina menemukan dokumen lama tentang legenda alas Purwo. Salah satu cerita menyebutkan tentang Neru penjaga keseimbangan, kekuatan yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia lain. Ia menyadari bahwa pengalaman mereka bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang memahami keterhubungan manusia dengan alam yang lebih besar. Dimas di sisi lain mengalami mimpi yang aneh setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat ukiran batu yang mereka temukan di dalam hutan berpendar dengan cahaya yang sama. Sosok tinggi itu muncul lagi, tetapi kali ini tidak tampak mengancam. Sosok itu seperti menyampaikan pesan yang tak bisa dipahami sepenuhnya, seolah-olah memanggilnya untuk kembali. Kisah ini berakhir dengan Wina dan Dimas yang memilih jalan berbeda. Wina memutuskan untuk menuliskan pengalaman mereka, berharap kisah mereka bisa menjadi pelajaran bagi orang lain tentang pentingnya menghormati alam. Buku yang ia tulis menjadi populer, tetapi tidak semua orang percaya dengan ceritanya. Dimas di sisi lain memutuskan untuk kembali ke alas Purwo. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana, sesuatu yang harus ia pahami lebih dalam. Film ditutup dengan Dimas berjalan sendirian ke arah hutan dengan langkah yang penuh tekad. Sementara Wina mengawasi dari kejauhan, terlihat khawatir tetapi mengerti bahwa ini adalah pilihan Dimas. Adegan terakhir menunjukkan hutan alas Purwo yang kembali tenang. Kamera perlahan menyorot pohon-pohon yang menjulang tinggi, membawa suasana misterius namun damai. Sebuah narasi Wina terdengar di latar belakang. Hal-hal di dunia ini yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Hutan itu bukan hanya tempat, tapi sebuah peringatan. Bukan tentang apa yang kita takuti, tapi tentang apa yang harus kita hormati.